mengucap syukur untuk malam hari ini. Kami menyerahkan doa malam ini tetap dalam perlindungan dan pimpinan Tuhan, sehingga semua yang kami kerjakan tetap menjadikan nama Tuhan dimuliakan. Ketika kami memuliakan Tuhan, nama Tuhan dimasyhurkan, kerajaan Tuhan dilebarkan. Kami semua pasti diberkati. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat malam Bapak Ibu Saudara sekalian yang sudah bersama dengan kami dalam doa malam ini. Nah, doa malam melalui online ini diadakan secara iman Kristiani dengan dasar keyakinan kepada Tuhan Yesus Kristus, Yeshua HaMasyiah Isa alaihi salam, Juru Selamat dunia, Imam besar agung kami. Firman Tuhan yang didokumentasikan dalam kitab suci Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru menjadi dasar kami, menjadi dasar atau pegangan kita sekalian. Nah, saudara, kali ini saya ingin merenungkan sebuah perenungan judulnya berkat perkawinan. Berkat perkawinan. Mari kita baca lebih dulu Mazmur 128. Judulnya kalau di sini di kitab suci ini oleh LAI diberi judul berkat atas rumah tangga, ya, nyanyian ziarah. Mazmur pasal 128 mulai ayat 1 sampai ayat 6 nanti. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Apabila engkau memakan hasil jerih payah tanganmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu. Anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun sekeliling mejamu. Sesungguhnya demikianlah akan diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati engkau dari Sion, supaya engkau melihat kebahagiaan Yerusalem seumur hidupmu dan melihat anak-anak dari anak-anakmu, damai sejahtera atas semua umat pilihan Tuhan. Sampai di situ pembacaan saya. Saudara-saudara, berkat perkawinan. Kita merenungkan hal ini diilhami dari berita viral dalam hari-hari ini. Hari kemarin kita banyak menyaksikan, saudara-saudara sampai sekarang masih dapat menyaksikannya, banyak diunggah dan juga masih banyak diberitakan, yaitu berita perkawinan besar-besaran. Presiden kita punya kerja mantu, ya, perkawinan Kaisang dan Erina. Dan saya tidak usah menjelaskan kebesaran dari kepala negara mantu, kepala negara punya kerja ini, tapi setidaknya yang sempat saya lihat di berita, ya, untuk menggambarkan besarnya perkawinan yang terjadi di kota Surakarta ini, yaitu bahwa tamu undangan sekitar 6.000 itu yang rupanya yang direncanakan itu, ya, tamu undangan sekitar 6.000. Lalu dikatakan bahwa relawan Jokowi yang akan hadir saja diperkirakan 19.000. Jadi ini perkawinan yang luar biasa. Nah, lalu menurut Kapolres yang menyatakan bahwa petugas kepolisian yang dipersiapkan itu 2.188 personil. Kemudian di sana dicatat bahwa pejabat negara, menteri-menteri, kabinet, juga mantan presiden dan lain-lain, ya, pejabat-pejabat negara, orang-orang penting pada hadir. Dan untuk menggambarkan besarnya pernikahan yang digelar oleh kepala negara kita untuk menikahkan anaknya ini, bahwa di Bandara Adi Sumarmo Solo itu jumlah pesawat jet pribadi yang mendarat meningkat,
melebihi biasanya. Tidak disebutkan berapa puluh di situ. Itu pesawat jet pribadi, berarti orang-orang penting, saudara. Nah, ini berita yang viral dalam hari-hari ini. Mencermati berita ini, saya jadi teringat, dan berkali-kali ini menjadi buah renungan saya. Nanti saya akan mengajak saudara untuk mencermati apa yang saya istilahkan berkat perkawinan. Saya teringat perkawinan yang disebut waktu itu perkawinan abad ini. Ini pada abad 19 ya, benar ya, abad 19. Ya, jadi abad yang lalu. Itu ada sebuah perkawinan yang disebut perkawinan abad ini. Karena perkawinan itu menggoncangkan seluruh dunia, bahkan banyak orang dari luar negeri berkemah di sekitar Istana Buckingham hanya untuk menyaksikan perkawinan Pangeran Charles dan Lady Diana Spencer. Nah, perkawinan Pangeran Charles dan Lady Di ini benar-benar menjadi berita besar, dan saya waktu itu mengikuti detik-detik perkawinan itu hanya melalui radio sambil mencuci pakaian. Saya ingat betul, saya masih bujangan, tapi tidak lama kemudian saya juga menikah. Jadi pernikahan Pangeran Charles dengan almarhumah Lady Di itu terjadi hampir bersamaan dengan saya berkeluarga, saudara. Nah, waktu itu sampai saya mengumpulkan foto-foto yang bagus-bagus begitu. Saya kagum dengan, wah, ini berita perkawinan yang sedemikian rupa, dan itu yang membuat saya kagum adalah diberkati di sebuah gereja. Dan upacaranya megah sedemikian rupa, sampai liputan dan sebagainya ditata sedemikian rupa, dan diberitakan bahkan sesudah perkawinan itu baru diberitakan bahwa punggawa keraton yang mengikuti atau mengawal di kereta kencana yang ditumpangi oleh mempelai itu ternyata bukan punggawa keraton biasa, tapi dia adalah seorang tentara profesional. Wow. Jadi dipersiapkan sedemikian rupa. Nah, tapi beberapa tahun kemudian kita tahu bagaimana akhir dari pernikahan Pangeran Charles dan Lady Di. Memiliki 2 orang anak ya, dan pada akhirnya Pangeran Charles serta Lady Di mengalami perceraian, dan kemudian Lady Di mau diambil istri oleh seorang miliuner rupanya semacam itu, diberitakan waktu itu, tapi kemudian meninggal dalam sebuah kecelakaan bersama sang miliuner. Dan ada analisa, entah benar atau tidak, analisanya adalah bahwa kecelakaan itu kemungkinan dibuat oleh pihak tertentu. Kenapa? Karena ini analisa, namanya analisa, itu keluar di berita, saudara. Lady Di itu menjadi berita sampai berpuluh-puluh tahun ya. Jadi sampai sekarang masih tetap menjadi berita. Karena namanya mantan istri calon raja, dan sekarang barusan kita melihat Pangeran Charles memang benar-benar menjadi Raja Inggris untuk sekarang ini. Nah, istri mantan calon raja itu jangan sampai jandanya diperistri oleh orang lain semacam itu. Itu sebuah catatan besar gitu. Jadi ada penulis yang menganalisa bahwa kemungkinan kematian itu adalah kematian yang tidak biasa. Jadi perkawinan abad ini yang waktu itu dikagumi banyak orang itu berakhir tragis, saudara. Dan memang akhirnya banyak diberitakan Lady Di menjadi istrinya Pangeran Charles itu makan hati, karena Pangeran Charles ternyata masih mencintai
seorang wanita yang sekarang menjadi istrinya itu, ya, Lady siapa? Itulah, ya gitulah. Nah itu sehingga banyak dituliskan di sana. Saya mengambil kesimpulan atau kita bisa melihat fakta bahwa yang disebut perkawinan abad ini pada waktu abad itu ya, itu ternyata tidak mendapat berkat perkawinan. Apakah yang disebut berkat perkawinan? Nanti kita akan ya sedikit banyak mestinya kita mendoakan putra Pak Jokowi yang barusan menikah kemarin itu mendapatkan berkat perkawinan. Karena begini saudara, pengalaman saya dalam melayani orang-orang yang didatangkan Tuhan, sekali lagi yang dipercayakan Tuhan kepada saya khususnya. Sekarang ini di sekitar kita ada orang-orang yang menikah, yang punya keluarga, yang mendapatkan berkat perkawinan. Tapi ada yang tidak mendapatkan berkat perkawinan, saudara ya. Jadi kalau orang-orang yang tidak mendapatkan perkawinan itu, yang bahkan di hadapan saya itu beberapa, bukan hanya satu dua saudara ya, yang mengatakan, Pak, perkawinan saya adalah neraka. Padahal perkawinan yang baik itu mestinya jadi surga saudara ya. Keluargaku adalah surgaku. Itu tema dalam sebuah pemberitaan firman yang baik begitu. Keluargaku adalah surgaku. Nah tapi keluarga ternyata bisa menjadi neraka. Jadi ada orang yang untuk cerai tidak mungkin karena berbagai pertimbangan, tetapi perkawinannya itu menjadi neraka. Ini namanya tidak mendapatkan berkat perkawinan, atau paling tidak mendapatkan kebahagiaan dengan perkawinan yang ada. Walaupun sampai sekarang suami istri itu tidak cerai, masih berlangsung. Itu yang namanya tidak mendapatkan berkat perkawinan, itu saudara. Nah, saya bersyukur saya kemudian menerapkan dalam diri saya yang menikah oleh anugerah Tuhan. Sekali lagi, yang ini saya tidak akan lupa menyampaikan, hanya oleh anugerah Tuhan saja. Maka saya merasa saya mendapatkan berkat perkawinan. Karena apa? Seringkali saya berkata kepada saudara itu ya, bahwa sampai hari ini saya masih menikmati bulan madu bersama dengan istri saya. Padahal perkawinan kami sudah jalan 34 tahun. Nah, itu saudara ya. Ya, 34 tahun jalan maksudnya ya, sudah yang sudah terlewati 33 tahun. Nah, saudara-saudara sekalian, lalu gambaran orang yang mendapat berkat perkawinan itu seperti apa? Nah, itu digambarkan dalam kitab Mazmur 128 tadi, saudara ya. Ini kalau kita lihat di sini, ternyata ini firman ini rupanya ditujukan kepada seorang laki-laki. Dan saya merenungkan, memang perkawinan itu idenya atau yang memiliki motivasi awal itu mesti laki-laki. Makanya Tuhan melalui firman-Nya banyak menjelaskan bahwa dalam keluarga laki-laki itu harus menjadi kepala keluarga, dan kepala keluarga itu sumber. Kepala keluarga itu tidak main-main, nanti akan menjadi ayah, menjadi bapak, disebut ya bapak, kakek ya. Itu seseorang yang seharusnya menjadi sumber bagaimana warna dari perkawinan itu, entah jadi surga atau jadi neraka. Itu nomor satu awalnya adalah dari kepala keluarga. Ya, kalau kepala keluarga baik, maka semuanya cenderung akan baik. Tapi kalau kepala keluarga tidak baik, semuanya bisa mengalami kerawanan-kerawanan, cenderung tidak baik, itu saudara ya. Dan kalau ada kepala keluarga tidak baik tapi keluarganya baik, itu kekecualian, keistimewaan banget itu. Dan saya melihat ada satu dua. Tetapi yang terjadi pada umumnya, kalau kepala keluarga seorang laki-laki itu tidak handal menjadi kepala keluarga, keluarganya pasti kurang bahagia. Nah, Mazmur 128 ditujukan kepada laki-laki. Tadi kan sudah kita baca, berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan.
Nah, ini rupanya menjadi dasar. Ingat akan Tuhan, percaya bahwa Tuhan ada dan takut akan Tuhan, itu yang menjadi dasar dari kebahagiaan rumah tangga. Di sana dikatakan yang hidup menurut jalan yang ditunjukkan Tuhan, yang ditunjukkannya. Di situ dikatakan begitu. Lalu berikutnya, apabila engkau memakan hasil jerih payah tanganmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Jadi seorang laki-laki itu harus bekerja menghasilkan. Ketika menghasilkan apa yang didapat dari jerih lelahnya itu, ia akan berbahagia. Perhatikan berikutnya, istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu. Saya itu merenungkan pohon anggur itu biasanya umumnya tumbuhnya bukan di dalam rumah, tapi mesti di luar rumah, saudara. Ya, di ladang anggur. Tapi di sini dikatakan istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu. Anggur itu adalah sumber kenikmatan, sumber kebahagiaan, dan sumber kepuasan, sumber kesenangan, sumber damai sejahtera. Hampir seperti itu, gitulah. Orang akan mengalami sejahtera itu kalau dalam hidupnya kenyang, tidak haus, puas, ya. Nah, anggur itu adalah penawar rasa haus tapi sekaligus juga kenikmatan. Itu anggur. Makanya di sana dikatakan, nah ini berkat rumah tangga itu, yaitu kalau seorang laki-laki mempunyai seorang istri yang menjadi sumber kebahagiaan di dalam rumah tangganya. Lalu berikutnya dikatakan, anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun sekeliling mejamu. Apa yang dimaksud dengan tunas pohon zaitun? Saudara, pohon zaitun itu pohon juga yang mengeluarkan buah yang enak dimakan, bahkan juga digunakan untuk membuat atau sebagai bahan minyak zaitun. Minyak zaitun itu setahu saya adalah jenis minyak yang enak dimakan, bisa disebut minyak goreng juga, yang paling mahal harganya dan paling sehat. Ya, minyak itu seringkali divonis sebagai sumber kolesterol jahat, ya. Tapi kalau minyak zaitun enggak, karena minyak zaitun itu tidak seperti minyak, mirip seperti air biasa kalau menurut saya, tapi harganya mahal. Nah, anak-anak itu seperti tunas pohon zaitun. Jadi sebuah generasi yang nanti akan menghasilkan sesuatu yang luar biasa. Dan itu berada di sekeliling meja orang yang mendapat berkat perkawinan. Makanya kalau sekarang ini seorang kakek berada di sebuah meja makan, lalu dikelilingi anak cucu yang hidup benar, hidup baik, dan menyaksikan mereka ini menjadi generasi yang baik yang akan datang. Nah, disitulah berkat perkawinan itu. Ini salah satunya. Lanjut, ayat yang keempat nih. Sesungguhnya demikianlah akan diberkati orang laki-laki. Tapi syaratnya apa tadi? Di sini disebutkan lagi, yang takut akan Tuhan. Jadi seorang beriman, ya. Makanya ya kita doakan mempelai baru di Solo itu juga orang beriman yang baik gitu. Nah, kalau menurut saya perkawinan abad ini yang dikatakan itu, apapun alasannya, itu dari sisi keimanan amburadul itu, saudara, ya, keropos di dalamnya. Pokoknya orang kalau sampai menikah lalu kemudian cerai, itu sudah bisa divonis, apapun alasannya. Sudah toh, saya melayani banyak perkawinan, tapi kalau ada orang yang sampai mengalami perceraian, itu ada ketidakbenaran yang sangat kentara terselip di dalamnya. Oleh anugerah Tuhan, perkawinan yang mendapatkan berkat perkawinan itu tidak cerai, saudara, sampai tua. Ya, makanya ini kita mengacu pada firman Tuhan. Firman Tuhan berkata, bersenang-senanglah dengan istri masa mudamu. Nah, jadi ya memang seperti itu. Nah, kemudian ayat berikutnya, kiranya Tuhan memberkati engkau dari Sion. Sion itu kota Tuhan, ya, kota Allah, supaya engkau melihat kebahagiaan Yerusalem seumur hidupmu. Ya, nah, ini memang Mazmur ini ditulis pada zaman Yerusalem adalah
kota idaman yang bahkan banyak raja ingin datang ke sana menemui Raja Salomo waktu itu ya. Yerusalem itu kota yang luar biasa. Jadi Tuhan memberkati dari kota Tuhan itu sendiri dan melihat satu tempat yang luar biasa dalam hidup orang yang mendapat berkat perkawinan itu. Lalu, nah ini yang ayat terakhir, dan melihat anak-anak dari anak-anakmu. Jadi orang yang mendapatkan berkat perkawinan itu memang diberi umur panjang sampai melihat minimal cucu-cucunya, saudara-saudara ya. Makanya berkat perkawinan itu juga berkaitan dengan umur yang panjang sampai seseorang melihat anak-anak dari anak-anakmu. Ya, ini saya rasa cukup mudah dimengerti. Mazmur 128 ayat 1 sampai 6 ini menggambarkan seorang laki-laki dan istrinya, jadi sepasang suami istri yang diberkati Tuhan sampai masa tuanya, melihat keluarganya tentram. Saudara-saudara, kalau saudara memiliki keluarga dan sekarang ini belum mendapat berkat perkawinan, mintalah kepada Tuhan supaya saudara mendapatkan berkat perkawinan. Saudara yang sudah merasakan berkat perkawinan sampai sekarang ini, mintalah kepada Tuhan supaya berkat perkawinan itu bisa dipertahankan seumur hidup Anda suami istri. Bagi mereka yang menikah ya, saudara ya. Nah, jadi ada orang-orang yang diberkati berbahagia dengan tidak menikah dan memiliki karunia-Nya yang khas seperti itu kalau firman Tuhan menyatakan. Tapi khusus untuk renungan hari ini judulnya berkat perkawinan, jadi ini ditujukan kepada orang-orang yang punya keluarga. Dan firman Tuhan di Mazmur 28 ini diakhiri damai sejahtera atas umat pilihan Tuhan. Jadi saudara, nilai yang saya peroleh dan boleh saya bagikan dalam sebuah kalimat dari perenungan ini dan beranjak dari perkawinan yang ada di Solo, kepala keluarga kita mantu, dan kemudian juga saya mengingat bahkan dihubungkan dengan perkawinan abad ini, dan sampai saudara bisa membandingkan dengan perkawinan saudara, keluarga saudara masing-masing. Tapi nilai yang boleh saya ketengahkan adalah salah satu kebahagiaan hidup adalah ketika seseorang mendapatkan berkat perkawinan dalam keluarganya. Saya ulangi, salah satu kebahagiaan hidup adalah ketika seseorang mendapatkan berkat perkawinan dalam keluarganya. Tuhan dipuji, amin. Mari kita berdoa syafaat sekaligus berdoa untuk nama-nama yang masih dikirim kepada kita dalam minggu ini. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu. Kami merenungkan firman Tuhan dalam doa malam ini, dan biarlah kami mohon Tuhan memberikan berkat perkawinan kepada kami dan keluarga kami masing-masing. Bahkan dimungkinkan sekarang ini yang sudah menjadi kakek nenek, yang sudah menjanda ataupun menjadi duda pun juga tetap Tuhan berkati, sehingga kami melihat kebahagiaan dari hasil perkawinan yang Tuhan berkati bagi kami. Dan kami yang belum menikah, kami mohon Tuhan menolong sehingga Tuhan membawa kepada jodoh yang sepadan dan membentuk keluarga dapat diteladani, memperoleh berkat perkawinan yang baik. Terima kasih, Tuhan memberkati kepala negara kami yang barusan punya kerja perhelatan mantu. Tuhan memberkati segala sesuatunya, juga mempelai berdua. Tuhan berkati doa kami, Tuhan selamatkan, Tuhan beri kebahagiaan seperti yang Tuhan firmankan. Terima kasih Bapa di surga, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, Tuhan, yang memberkati
mendapatkan kesejahteraan, sehingga kami semua rakyat Indonesia hidup dalam kesejahteraan dari Tuhan, termasuk kota-kota di mana kami tinggal, dimanapun kami berada. Dan kami berdoa untuk nama-nama yang masih dikirimkan kepada kami dalam minggu ini untuk Tuhan berkati. Kami menyerahkan Tuhan yang membutuhkan kesembuhan dan pemulihan kesehatan dari Tuhan, khususnya kami berseru dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mohon Tuhan memberikan kesempurnaan kesembuhan kepada saudara kami Aryati Wirawan, saudara kami Arni Setiawati, saudara kami Buti Suswanti, saudara kami Yohanes Sutarman, saudara kami Elisabeth Sri Mintawati Indah Purwaning Tias, semuanya di Purwodadi, juga saudara kami anak Alek Yohanu Wibowo, saudara kami Siti Rondia, saudara kami Cahyani Bagiowati di Semarang. Tuhan memberkati. Dan kami juga berdoa untuk pergumulan selain kesembuhan, yaitu pergumulan dari saudara kami Yohana Sri Sabtorini di Kediri, Tuhan yang menolong. Terima kasih untuk semua yang Tuhan anugerahkan. Kami menyerahkan Tuhan yang memberkati dapat kami sempurnakan, dan kami mengucap syukur setiap hari. Dengan ini kami semakin merasakan, kami makin memiliki pengenalan akan Tuhan, percaya diri bersama Tuhan, antusiasme, optimisme, semangat dan bergairah menyambut masa depan kami untuk menang bersama dengan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mohon Tuhan yang menyempurnakan doa kami oleh pertolongan dan pimpinan Roh Kudus. Semuanya kami persembahkan dengan mantap percaya dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Demikian doa malam hari ini, saudara-saudara sekalian, dan kami tetap mengingatkan bahwa doa malam dilaksanakan setiap hari Senin sampai Sabtu pada jam 6 atau jam 18 waktu Indonesia Barat. Juga ada doa pagi setiap jam 5 pagi pada hari-hari yang sama. Kami undang saudara untuk dapat mengikuti pada jam-jam tersebut, tapi kalau yang terlambat masih tetap bisa mendengarkan renungan yang ada, karena kalau yang doa pagi itu renungannya berkesinambungan. Kita merenungkan mulai dari kitab Kejadian pasal 1 ayat 1 sampai akan kita selesaikan sampai khatam ya. Dan keuntungannya kalau saudara ikut di live streaming, saudara bisa masuk di kolom chatting untuk berinteraksi dengan kami dan tim, mengusulkan doa-doa yang harus kita doakan bersama dan sebagainya. Terima kasih kepada semua yang sudah mendukung. Tetap kami harapkan dukungan Anda, setidaknya dukungan doa, juga berbagai dukungan yang lain. Terima kasih yang belum memberikan subscribe, berkenan memberikan subscribe, like, komen, dan share, bagikan pada teman-teman lain sehingga lebih banyak lagi yang diberkati bersama dengan kita. Selamat malam, Tuhan memberkati. Amin.